Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang menuju silkan ya Pak Asmi. Baik, alhamdulillah. Sehat Bapak ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Baik, Bapak izin kali ini perkenalkan diri terlebih dahulu. Kebetulan saya didampingi oleh rekan asesor saya yaitu uh, Desi Setiawati. Kami berdua adalah tim terpilih dari Dirjen GTK untuk melakukan proses penilaian pada simulasi mengajar yang akan Bapak lakukan. Seperti itu ya Pak Asmul ya. Untuk itu sebelumnya nanti Bapak silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, jelaskan peran Bapak di sekolah seperti apa, dan mungkin barangkali terkait tujuan pembelajarannya. Namun sebelumnya izin Pak boleh memperlihatkan KTP-nya terlebih dahulu ke kamera Pak Asmu. Ya, baik. Baik, bentar ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Asmu, silakan diletakkan kembali. Baik, Pak Asmu, saya izin bertanya terkait peran Bapak di sekolah. Juga dijelaskan juga mungkin identitas Bapak sekilas saja. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja. Silakan Pak Asmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas Ibu Dwi Ramadhani dan Bu Desi Setiawati atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Azmul Hasan Sani. Biasanya anak-anak itu memanggilnya Pak Azmul, Bu. Saya di sini mengajar di SD Unggulan Muslimat NU Kudus, tepatnya di Jawa Tengah. Saya mengajar di kelas 4 dan ini memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Di SD kami itu SD kami menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 1, 2 dan 4, 5. Nah, saya tinggal di Megawon, Jati, Kabupaten Kudus. Saya sudah menikah dan alhamdulillah mempunyai anak satu. Terima kasih. Baik. Tujuan pembelajarannya barangkali Bapak Asmu? Untuk tujuan pembelajarannya nanti saya akan mengajarkan anak-anak bagaimana cara mengidentifikasi ide pokok paragraf pada suatu bacaan. Nah, ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Gitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Asmo atas jawaban-jawabannya tadi. Bapak sebelumnya izin bertanya, Bapak bukan kepala sekolah, berarti guru kelas ya, kelas 4 SD ya tadi ya? Iya. Baik, Kelas. Bapak sebelumnya saya izin untuk menyampaikan beberapa hal yang dapat kita lakukan dan tidak dapat kita lakukan ya Pak Asmul ya. Kandidat tidak diperkenankan Bapak untuk melakukan perekaman atau pengambilan gambar yang bahkan perekamnya dan menguploadnya ke sosial media yang Bapak miliki ya Pak Asmul ya. Namun di sisi lain mungkin barangkali izin saya dan Bu Desi nanti secara bergantian mungkin melakukan perekaman atau pengambilan gambar tanpa diketahui oleh kandidat sendiri karena untuk pelaporan pada Dirjen GTK. Sekarang Bapak boleh ambil posisi mengajarnya. Tunggu dulu sebelumnya. Saya akan beritahukan Bapak waktunya tinggal 2 menit lagi kami akan seperti ini. Berarti Bapak silakan bersiap-siap untuk mengambil waktu 2 menit lagi. Gitu ya Pak Asmul ya. Silakan Bapak ngambil posisi dulu. Berarti mulai salam ya. Iya nanti ambil posisi dulu Pak, biar saya lihat posisinya terlihat atau tidak dari kiriman kamera. Baik, silakan Bapak bersuara. Apakah terdengar dari sana? Tes 1, tes. Oke, siap. Yang agak sedikit lebih kencang lagi ya Pak Asmul ya, supaya kita lebih jelas. Oke, baik Bapak, waktunya 10 menit dari sekarang. Dari 15.33 akan berakhir di 15.43. Silakan Pak Asmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Azmul juga baik saja dan sehat selalu. Nah, hari ini Pak Guru akan mengajar Bahasa Indonesia. Namun sebelum belajar Bahasa Indonesia, mari kita sama-sama berdoa di awal pelajaran, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpinnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian semuanya. Ya, nanti yang Pak Azul panggil nanti menyebutkan nama hobinya.
Paham ya? Nanti yang Pak Asrul panggil nanti menyebutkan nama hobinya. Ya. Abita, ya. Kalea, oh sakit, ya. Abraham, Danis, Ataya, ya, makasih. Oh semoga yang sedang sakit segera disembuhkan dan bisa belajar bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini Pak Guru mempunyai sebuah papan perasaanku hari ini. Nah, nanti anak-anak diminta untuk memasukkan perasaannya pada hari ini di stick ini pada kantong yang sesuai dengan emosi, semangat, senang, sedih, dan marah serta biasa. Nah, kita mulai dari bangku sini dulu, silahkan. Oke, terima kasih. Oh iya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ini ada yang semangat, ada yang senang. Nah, nanti yang semangat harus nanti bisa belajar lebih bagus lagi dan bisa menyalurkan pada teman-temannya untuk semangat. Yang senang juga sama, ya nanti juga belajar yang harus senang sampai akhir pelajaran. Nah, silakan anak-anak bisa berdiri di bangku di samping bangkunya masing-masing. Ya sudah ya. Oke, nanti Pak Guru mau membuat permainan. Silahkan nanti ikuti instruksinya Pak Asmul. Ya, nanti kalau Pak Asmul bilang bata, berarti nanti berdiri. Kalau batu, berarti nanti duduk. Siap ya? Paham? Oke, yuk. Bata, batu, bata, bata, batu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Nah, hari ini kita nanti akan belajar ide pokok paragraf pada suatu bacaan. Nah, tujuannya apa nanti? Kita nanti akan belajar ada suatu bacaan yang mana ada banyak paragrafnya, itu nanti kita mencari ide pokok pada paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sebelumnya Pak Guru punya sebuah gambar, nanti kalian bisa amati dulu. Nah, informasi apa sih yang kalian dapat dari gambar tersebut? Silakan, siapa yang mau menjawab atau tulis dulu? Oke, tulis dulu ya, silakan 1 menit. Baik, terima kasih. Siapa yang mau menjawab dari gambar ini? Danis, ya silakan Danis. Ya, baik, terima kasih. Tentang siswa-siswi kelas 4 sedang membaca buku di perpustakaan. Baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ada lagi yang lain? Ya, kalian. Ya, silakan. Oh, baik. Siswa-siswi sedang membaca buku di perpustakaan saat istirahat. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Bagus semuanya. Kelas 4 ini luar biasa. Nah, kita akan belajar ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf. Nah, paragraf itu apa? Paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya. Dimulai dengan garis baru. Dalam sebuah bacaan itu ada nama ide atau gagasan pokok, serta ada lagi namanya gagasan pendukung atau ide pendukung. Nah, yang kita pelajari ini adalah ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan atau paragraf. Ide pokok itu biasanya di awal kalimat, awal dan akhir maupun di kalimat atau bahkan di akhir kalimat. Sebagai contoh, caranya untuk menemukan ide pokok. Nah, ini cara menemukan ide pokok teks tulis dan lisan. Yang pertama, 1, kita bisa mendengarkan teks dengan
seksama. Yang kedua, menemukan topik dalam teks tersebut. Yang ketiga, setelah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Nah, ini adalah sebuah cara-cara bagaimanakah kita membuat atau mencari ide pokok pada paragraf yang terdapat pada teks tulis dan teks lisan. Sebagai contoh, nah ini sebagai contoh kita lihat pertama, ini ada sebuah bacaan. Minat baca diharapkan meningkatkan dengan adanya buku cetak dan buku elektronik. Kita harus membudayakan membaca buku di sela-sela aktivitas kita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Misalnya, saat kita membaca buku yang berisi budaya-budaya di Indonesia, kita menjadi tahu budaya-budaya yang ada di luar lingkungan kita. Nah, itu pokok paragrafnya yang mana ini? Silakan, siapa yang tahu? Ya, Abraham silakan. Ya, baik. Minat baca diharapkan meningkatkan dengan adanya buku cetak dan buku elektronik. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini adalah contoh dari ide pokok paragraf pada suatu bacaan. Nah, hari ini Pak Guru akan memberikan tugas kalian, tugas kelompok bersama teman-teman kalian. Terdiri dari 5 kelompok. Ya, nanti Pak Guru hitung dari angka 1 sampai angka 5. Nanti yang mendapat angka 1 akan ikut dengan angka 1, berkelompok dengan kelompok 1. Angka 2 berkelompok dengan angka 2 sampai seterusnya. Kita mulai ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan berkelompok pada kelompoknya masing-masing sesuai ide pokok. Nah, ini ada sebuah belajar LKPD, ya silakan nanti dikerjakan. Baik. Nah, silakan ya sudah nanti bisa presentasi di depan. Baik, kelompok 3, silakan mau presentasi. Ya. Baik, ini. Oke, ya silakan dipresentasikan ke teman-temannya. Oke, terima kasih. Silakan pada kelompok lain mau bertanya, menjawab atau bertanggapan. Oke, kelompok 4. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, bagus. Nah, yang pelajari kita hari ini adalah mencari ide pokok paragraf pada sebuah bacaan yang mana biasanya terdapat pada awal kalimat, akhir kalimat, tengah maupun bahkan di tengah atau dan akhir. Nah, dari Pak Asmul tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga ibadahnya, ya. Dari Pak Asmul kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali Bapak. Bapak mau minum dulu barangkali Pak Asmul? Udah, Bu. Udah. Karena kan takutnya habis ngajar capek gitu kan minum gitu. Baik Bapak, selanjutnya Bapak akan berproses bersama Bu Desi ya Pak ya. Silakan Bu Desi dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak Asmul. Ya. Baik, terima kasih Bu Ira. Pak Asmul, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Bu, terdengar. Karena kebetulan di sini hujan deras, jadi mohon maaf kalau suara saya tidak terdengar Pak. Ya, sih malah baik. Ada hujan ya Bu, panas. Ya, baik Pak. Kita melanjutkan sesi tanya jawab mengenai simulasi yang baru saja Bapak lakukan. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran yang baru saja Bapak lakukan. Baik, terima kasih Bu. Untuk kelebihannya dari saya bisa mengkondisikan anak-anak dengan cara yang pertama tadi kita mengambil perasaan siswa ketika sebelum belajar bahasa Indonesia, kita tanyakan perasaan dulu, apakah dia senang, sedang marah, apa dia sedih, semangat. Nah, nanti anak-anak yang harapannya nanti yang semangat tadi bisa menularkan pada teman-temannya yang belum semangat atau yang masih malas. Nah, selanjutnya di situ saya juga mengajarkan dengan berkelompok, berdiskusi kelompok dengan teman-temannya, yakni tujuannya ya bisa kerjasama, bertanggung jawab dalam kelompoknya itu dan untuk menyelesaikan tugas. Setelah itu anak-anak saya ajak untuk berpresentasi untuk di depan kelasnya, sedangkan yang kelompok lain itu
bisa menanggapi atau bertanya pada kelompok tersebut. Begitu Bu. Untuk kekurangannya ini saya belum memakai teknologi. Nanti ketika sudah mengajar biasanya saya memakai proyektor, memakai laptop. Begitu Bu. Baik Bapak. Nah, apa yang Bapak lakukan secara berbeda jika mengajar topik ini di kelas yang sesungguhnya Bapak? Saya akan mengajarnya dengan di kelas sesungguhnya itu nanti saya akan memadatkan ketika saya menjelaskan materinya, kemudian saya akan memberikan waktu yang agak panjang untuk anak-anak dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Lalu setelah itu satu persatu per kelompok atau yang mau maju terlebih dahulu bisa mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Nanti yang teman-temannya juga nanti kelompok lain akan bertanya atau menanggapi hasil diskusinya dari kelompok lain. Begitu Bu. Ada lagi Bapak? Setelah itu nanti ada namanya tes tertulis untuk menguji tingkat pemahaman siswa di akhir pelajaran. Baik Bapak. Nah, boleh dijelaskan jenis penilaian yang Bapak rancang untuk pembelajaran ini? Nah, ya. Bagaimana Bapak melaksanakan penilaian tersebut Pak? Ya. Ini dengan cara kita melihat sikap dari siswa, individu maupun berkelompok, dengan cara kita mengobservasi sikap ketika anak-anak berdiskusi, ketika anak-anak ini mempresentasikan di depan kelas. Nah, itu kita nilai. Untuk yang pengetahuannya kita bisa menggunakan tes tertulis, ada soalnya itu soal pilihan ganda maupun pilihan isian. Itu nanti ada bacaan, lalu mereka menentukan mencari ide pokok pada paragraf pada bacaan tersebut. Seperti itu Bu. Baik Bapak. Nah, apa yang akan Bapak lakukan terhadap hasil penilaian tersebut? Nanti akan menjadi evaluasi. Jika ada siswa yang kurang paham, nanti kita adakan namanya remedi, atau nanti sebelumnya diadakan pemadatan materi dulu, diulang terlebih dahulu, nanti kita akan beri soal ya untuk yang belum paham. Untuk yang sudah paham nanti kita beri yang namanya pengayaan biar nanti lebih matang lagi, lebih paham lagi bagi siswa yang sudah paham. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bapak atas sesi tanya jawab serta simulasi mengajar yang Bapak tampilkan pada hari ini. Bapak diperkenankan meninggalkan ruang meet ini. Untuk penyegaran informasi selanjutnya dapat diakses pada laman SIM PKB. Jadi Bapak sering-sering dipantau laman SIM PKB-nya. Saya cukupkan untuk simulasi mengajar pada hari ini. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, Bu Desi. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dibantu barangkali Bu Desi. Oke.